Untuk sapi sendiri yang kita impor dari Australia itu termasuknya ini, yaitu sapi-sapi PX atau Brahman Cross. Kita mengambilnya sapi-sapi Brahman Cross karena kualitasnya itu relatif lebih seragam kualitasnya, terus untuk jumlahnya sendiri dia tuh lebih mencukupi, dan untuk keberlanjutannya itu lebih bisa diharapkan. Sedangkan untuk lokal sendiri, untuk jumlahnya sendiri, kita tahu populasinya itu tidak sebanyak yang di Australia. Sedangkan untuk Australia sendiri jumlahnya itu lebih memadai dan berkesinambungan untuk kedepannya. Karena balik lagi, kita ini berbasisnya bisnis. Satu yang harus dipikirkan yaitu finansial dan keberlanjutan. Untuk kuota sendiri, TPB tahun ini mencapai 32.000, dan untuk sebulannya kita bisa mendatangkan 1-2 kali tiap bulan. Biasanya tiap kedatangan itu antara 1.000 sampai 2.000. Jadi per bulan kita bisa mendatangkan sekitar 2.000 sampai 3.000 ekor. Ada 10, baru 6 ya. Oke. Nanti sini 10, terus jalurnya 5, terus yang di segitiga ada 5 juga. 10. Kedatangan sapi untuk si penempat totalnya 970. Jadi nanti untuk bagiannya ada 1 orang. Ini kita udah siapkan untuk urutan sapi kedatangannya di mananya berdasarkan jenis-jenisnya juga. Nanti siapa yang mau ke ini? Aku. Oh ya, ini Budi, silahkan. Dari apa ini? Ini dari pen, nanti kita mulai dari heavy ya. Sapi heavy-nya ada di pen 24, 23, dan 22. Ya, nanti terus 2 orang ada yang di depan. Terus ada 2 orang juga di sini untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi yang akan kita lakukan yaitu vaksinasi PMK. Nanti kita pakainya ini vaksin Aftogen Oleo. Nanti kita memberikannya 2 mili per sapi, harus tepat pokoknya, karena ini vaksin yang penting. Jangan sampai kita terkena wabah PMK, karena efeknya pasti sangat dahsyat untuk kita. Oke. Terus nanti selanjutnya yang lain
paling bisa membantu untuk pengarahan sapi menuju ke jalur vaksinasi. Setelah nanti masuk ke vaksinasi, jangan lupa dibedakan berdasarkan jenisnya. Nanti kalau udah terpenuhi kuota untuk sapi per kandangnya berapa, nanti kita akan menghubungi Mas Budi, yang selanjutnya nanti akan dibawa bisa dari Mas Kani atau Mas Sobri. Baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Yuk. Apa? Nanti. Semangat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. PP2. Jos. Nanti kamu mungkin bisa dapat bantuan dari orang kandangnya. Kalau nggak salah Duan yang masuk hari ini. Nanti koordinasi aja sama dia. Tapi kan kita isinya yang heavy dulu. Habis heavy medium. Kedatangan sapi itu didatangkan dari Australia menggunakan kapal. Perjalanan sekitar 5-6 hari. Biasanya nanti akan sandar di Pelabuhan Panjang. Setelah sampai di Pelabuhan Panjang, bakal dilakukan penghitungan ulang. Setelah dilakukan penghitungan ulang, nanti sapi akan melalui gangway yang sudah disediakan dan akan langsung masuk ke dalam truk-truk ini. Setelah dihitung jumlahnya, diberikan rincian mengenai jenisnya, ukurannya, terus untuk beratnya juga, serta jumlah ekornya, nanti selanjutnya akan dilakukan pengiriman dari pelabuhan menggunakan truk ini, dan selanjutnya mereka akan sampai ke peternakan yang dituju. Ngarahin, nanti kan sapi datang kan ya, datang dari atas. Nanti kita lihat dulu sama lempar suara nanti ya. Nanti misalnya di atas bilang heavy, nanti kalian terusin ke sini. Jadi yang di belakang juga tahu kalau ini jenisnya heavy. Nanti bakal bakal dikumpulin yang heavy dengan heavy. Kalau udah sesuai kuota, nanti bakal kita arahkan ke pen tujuannya. Nanti kalian bisa bantu mulai dari penggiringan atau enggak nanti membuka jalan menuju ke tempat vaksinasi. Pokoknya kita ikuti situasi aja. Semoga nggak ada kejadian buruk, aman sentosa. Kalian bisa belajar di sini dengan aman. Oke, siap. Kita lanjut dulu ya.
Berikut ini adalah proses pengeluaran sapi. Sapi nanti akan masuk melalui, kita sebut ini unloading ramp. Jadi sapi bongkar di sini, keluar di sini. Yang selanjutnya akan masuk ke jalur gangway untuk dilakukan vaksinasi. Ya, baik. Untuk treatment yang kita berikan saat sapi datang, pertama kita akan mengiring dulu sapinya menuju tempat vaksinasi. Nah, setelah sampai di tempatnya, kita akan lanjutkan dengan proses vaksinasi. Vaksinasi yang diberikan berupa vaksinasi virus PMK, kemudian selanjutnya diberikan pula injeksi antihistamin. Fungsi injeksi tersebut adalah untuk menurunkan stres. Kemudian kita kumpulkan sapinya. Kumpulkan sapinya setelah mencapai kuota yang kita penuhi, yang kita inginkan untuk mengisi dalam satu kandang, maka kita lakukan penggiringan menuju pen tujuan atau kandang tujuannya. Selain itu, treatment yang kita berikan dapat berupa pakan. Pakan yang kita berikan yaitu adalah hijauan. Hijauannya berupa tebon jagung. Selain tebon jagung, kita juga memberikan perlakuan berupa pemberian elektrolit ke air minumnya. Ini juga berfungsi untuk menurunkan tingkat stres pada sapi, karena posisi itunya sapi itu baru datang dari kapal, langsung dibawa ke sini menggunakan truk yang ada di sini dan langsung masuk kandang. Fungsinya untuk menurunkan stres pada sapi. Sapi baru sendiri kita fokuskan hijauan segar ya, dengan kita tambahin sedikit untuk formulasi vitamin buat tingkat kestresannya. Kemudian setelah beberapa hari kita akan lanjutkan lagi ke proses grading.